Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah, NIM E 2019-2047. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah 2, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian distribusi frekuensi dan membuat tabel distribusi frekuensi. Kita ke poin yang pertama, yaitu adalah pengertian distribusi frekuensi. Nah, apa sih distribusi frekuensi itu? Jadi, distribusi frekuensi itu adalah penyusunan data dalam bentuk kelompok dari yang terkecil sampai yang terbesar berdasarkan kelas-kelas interval dan kategori tertentu. Nah, jadi maksudnya di sini data yang diperoleh dari suatu penelitian yang masih berupa data acak itu dapat dibuat menjadi data yang berkelompok, yaitu data yang telah disusun ke dalam kelas-kelas tertentu. Manfaat penyajian data dalam bentuk distribusi frekuensi ini adalah untuk menyederhanakan penyajian data sehingga menjadi lebih mudah untuk dibaca dan dipahami sebagai bahan informasi. Poin yang kedua di sini adalah membuat tabel distribusi frekuensi. Untuk membuat tabel distribusi frekuensi dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Kita ke langkah yang pertama, yaitu langkah pertama adalah mengurutkan data dari yang terkecil hingga yang terbesar. Langkah yang kedua, di sini kita harus menghitung yang namanya rentang, di mana rumus rentang di sini adalah R sama dengan X max dikurangi X min. Jadi data yang terbesar dikurangi data yang terkecil. Di sini data yang paling besar itu adalah 85. Kita taruh di sini. 85 dikurangi data yang paling terkecil 50. Jadi 85 kurangi 50 sama dengan 35. Langkah yang ketiga, di sini kita menentukan banyaknya kelas, di mana rumus banyaknya kelas di sini adalah K sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log N. Sedangkan N di sini maksudnya adalah banyaknya data. Banyaknya data di sini ada 30. K sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log 30. K sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali 1,477, karena hasil dari log 30 adalah ini 1,477. K sama dengan 1 ditambah ini dikalikan terlebih dahulu 3,3 kali 1,477 hasilnya 4,874. Jadi 1 ditambah 4,874 hasilnya adalah 5,874. Jadi kalau dibulatkan 5,874 ini menjadi 6. Nah, maksud dari banyaknya kelas atau 6 ini adalah ini. Barisan yang ke bawah, kolom baris yang ke bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itu menunjukkan banyaknya kelas. Seperti itu. Langkah yang keempat di sini adalah menentukan panjang kelas. Di mana rumus panjang kelas di sini adalah P sama dengan R dibagi K. Nah, tadi kan sudah diketahui bahwa R ada 35. Jadi kita masukkan rumus di sini. P sama dengan 35 dibagi K, banyaknya kelas. Kita menggunakan yang ini 5,874. Sebelum dibulatkan kita menggunakan yang 5,874. Jadi P sama dengan 5,958. Jadi kalau dibulatkan menjadi 6. Seperti itu. Nah, untuk langkah yang kelima atau langkah yang terakhir, kita membuat tabel distribusi frekuensi. Cara menghitung di sini kan ada 2 kolom. Yang pertama nilai dan frekuensi. Kita menghitung yang nilai terlebih dahulu. Nah, jadi untuk yang pertama ini angka 50. Kita lihat di sini, perhatikan. Untuk menghitung nilai, kita perhatikan panjang kelasnya. Nah, panjang kelasnya tadi kan 6. Jadi, dari angka 50 kita akan bergerak sebanyak 6 angka. 51, 52, 53, 54, dan 55. Nah, jadi
55 tulis di sini. Terus 56. Kita akan bergerak lagi sebanyak 6 angka ini. Sebanyak 6 angka. 56, 57, 58, 59, 60, 61. Kita tulis di sini. Begitupun seterusnya sampai ke bawah. Caranya seperti itu. Nah, untuk menghitung frekuensi di sini itu kita lihat dulu. Dari angka 50 sampai angka 55, berapa banyak angka yang muncul? Jadi kita hitung di sini. 1, 2, 3. Jadi ada 3 angka yang muncul. Kita tulis di sini. Terus dari angka 56 sampai angka 61, kita lihat di sini berapa banyak angka yang muncul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, mohon maaf, ini 7. Jadi ada 7. Dan begitu pun seterusnya sampai ke bawah, caranya seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.